pernahkah kalian melihat atau mengunjungi tempat-tempat seperti RSUD, jembatan, jalan tol, ataupun sekolah-sekolah negeri dekat rumah kalian? Dan pernahkah kalian berpikir dari mana sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut? Nah, jadi dana untuk menunjang kegiatan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat dengan APBN. Apa sih itu APBN? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 1, APBN adalah daftar sistematis yang berisi tentang penerimaan serta pengeluaran pemerintah selama periode 1 tahun. APBN sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi dan mencegah defisit anggaran yang berpedoman pada penerimaan serta pengeluaran negara selama periode 1 tahun tadi. Periode pelaksanaan APBN sendiri sebelum tahun 2000 dimulai dari 1 April hingga 31 Maret, sedangkan setelah tahun 2000 diubah menjadi 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya ada fungsi dari APBN. Yang pertama ada fungsi otorisasi, di mana anggaran negara sebagai dasar pelaksanaan selama 1 tahun. Yang kedua ada fungsi perencanaan, di mana anggaran negara sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan selama 1 tahun. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, di mana anggaran negara sebagai pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan selama 1 tahun periode. Yang keempat ada fungsi alokasi, di mana anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan juga pemborosan sumber daya alam. Contohnya ada untuk pembangunan jembatan dan juga jalan raya. Yang terakhir yaitu yang kelima ada fungsi distribusi, di mana anggaran negara harus mematuhi keadilan dan juga kepatuhan. Contohnya ada untuk subsidi beras untuk keluarga kurang mampu dan juga dana pensiun untuk orang-orang yang sudah pensiun. Nah, teman-teman tahu nggak sih APBN juga mempunyai prinsip anggaran? Nah, yang pertama yaitu prinsip anggaran dinamis, di mana prinsip anggaran dinamis itu dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu absolut dan juga relatif. Prinsip anggaran dinamis absolut di mana tabungan pemerintah naik dari tahun ke tahun. Sedangkan prinsip anggaran dinamis relatif di mana persentase kenaikan tabungan pemerintah dan juga derajat tabungan pemerintah terus meningkat. Yang kedua ada prinsip anggaran fungsional di mana bantuan luar negeri hanya dipergunakan untuk anggaran biaya pembangunan. Yang ketiga yaitu yang terakhir di mana ada prinsip anggaran defisit. Prinsip anggaran defisit yaitu pinjaman luar negeri tidak dicatat sebagai penerimaan melainkan sebagai pembiayaan. Lalu, defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan dalam negeri ditambah dengan sumber pembiayaan luar negeri bersih. Selanjutnya ada asas penyusunan APBN. Yang pertama ada asas kemandirian untuk meningkatkan penerimaan atau pendapatan dari dalam negeri. Yang kedua ada asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada asas penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat disusun dengan menitik beratkan asas-asas dan undang-undang negara. Karena APBN merupakan daftar yang sistematis, tentu saja dia memiliki struktur yang kini telah diperbarui. Nah, apa sih bedanya struktur yang lama dengan yang baru? Jadi, perbedaannya yang pada penerimaan pajak dan juga belanja negara yang dimana pada format yang lama itu dikelompokkan, sedangkan pada format yang baru itu tidak dikelompokkan. Nah, teman-teman, karena APBN dilaksanakan setiap tahunnya, tentunya APBN memiliki siklus. Jadi, pada tahap pertama, yaitu tahap perencanaan, pemerintah presiden akan menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau disingkat sebagai RAPBN dalam bentuk nota keuangan. Kemudian, RAPBN ini akan diajukan ke DPR untuk disidangkan. Lalu, DPR akan melakukan persetujuan. Jika RAPBN ditolak, maka akan menggunakan APBN tahun lalu, sedangkan jika diterima, RAPBN ini akan diajukan lagi ke pemerintah presiden untuk mendapatkan keputusan dan akan dilaksanakan. Kemudian, pada tahap yang selanjutnya, Kementerian Lembaga akan menjalankan program sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan yang akan berlangsung selama 1 tahun. Nah, sejalan dengan itu akan dilaksanakan juga proses pencatatan dan pelaporan yang kemudian akan dilaksanakan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan untuk memeriksa apakah proses tersebut sudah dilaksanakan dengan tepat atau ada penyelewengan di dalamnya.